Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Thomas Avelino Pais, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, tugas keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa submateri. Yang pertama, paradigma, yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Yang kedua, batch processing. Metode yang digunakan komputer untuk menyelesaikan tugas data berulang dengan volume tinggi secara berkala. Tugas pemrosesan data tertentu seperti pencadangan, pemfilteran, dan pengurutan dapat menjadi komputasi yang intensif dan tidak efisien untuk dijalankan pada transaksi data individual. Yang ketiga, time sharing. Satu komputer yang mampu mendukung atau dapat digunakan oleh banyak user meningkatkan keluaran atau output dari sistem. Yang keempat, networking. Jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain, baik itu jaringan yang terhubung menggunakan internet atau terhubung secara lokal menggunakan kabelan. Yang kelima, graphical display. Program komputer yang dirancang khusus untuk menampilkan informasi di layar monitor. Yang keenam, microprosesor. Unit pemrosesan yang sangat kecil di dalam CPU. Microprosesor adalah sirkuit terpadu tunggal pada chip komputer yang melakukan berbagai fungsi aritmatika dan logika pada sinyal digital. Yang ketujuh, WWW atau World Wide Web atau jejaring jagat jembar adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Yang kedelapan, ubiquitous computing. Ubiquitous computing pertama kali diperkenalkan oleh Gordon Moore pada tahun 1965. Dapat diartikan sebagai proses komputasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh, pengguna terhubung dengan berbagai layanan yang diakses melalui smart device pada smart environment dengan menggunakan smart interaction. Yang kesembilan, metafor. Metafor telah sukses digunakan untuk mengajarkan konsep baru, di mana konsep tersebut telah dipahami sebelumnya. Contoh metafor dalam domain PC. Spreadsheet adalah metafor dari akuntansi dan financial modeling, dan keyboard adalah metafora dari mesin ketik. Yang ke-10, direct manipulation. Manipulasi langsung memungkinkan user untuk mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Contoh adalah konsep WYSIWYG atau what you see is what you get. Yang ke-11, hypertext. Penyimpanan informasi dalam format linear tidak banyak mendukung pengaksesan informasi secara random dan browsing asosiatif. Hypertext merupakan metode penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Yang ke-11, multimodality. Sistem multimodality interaktif adalah sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia. Contoh saluran komunikasi pada manusia. Yang pertama, visual atau mata, haptik atau peraba atau kulit, dan audio telinga. Dan yang terakhir, CSCW. Perkembangan jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antara beberapa mesin atau komputer personal yang terpisah dalam satu kesatuan grup. Sistem CSCW dirancang untuk memungkinkan interaksi antara manusia melalui komputer
dan direpresentasikan dalam satu produk. Contoh CSCW adalah email. Sekian dan terima kasih dari saya.